Bayangin ada 4 lapangan sepak bola yang penuh sama orang yang hidup dan tinggal di sana. Banyak penjahat, kriminal, dan juga penjudi, pengedar narkoba bahkan. Ini dia Kowloon Walled City. Gue baru pulang liburan dari Hong Kong dan di sana itu gue nemuin orang-orang masih ngebahas fenomena Kowloon Walled City ini. Ini sebenarnya fenomena yang menarik buat dibahas karena gue ngebahas video tentang arsitektur juga ya. Ini tuh emang fenomena arsitektur yang menarik banget bahkan hingga sekarang, dan itu dia kenapa kita bahas di video ini. Dikenal sebagai kota paling padat yang pernah ada, tapi di sini tuh nggak cuma padat, tapi kota ini itu nggak punya hukum sama sekali. Makanya di sini jadi tempat sarangnya para kriminal, penjudi, dan juga narkoba. Ceritanya itu ada suatu ketika ada penjahat yang emang lagi di Hong Kong, itu dia tuh lagi mau ditangkap sama polisi Inggris karena dulunya Inggris di sana. Tapi ketika penjahatnya itu masuk ke area Kowloon Walled City, polisinya itu nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini berbeda border. Di tempat ini tuh bukan masuk ke wilayah kekuasaannya Inggris. Tapi di tahun 1899, daerah itu diserang sama Inggris. Dindingnya itu dipaksa untuk dirobohin karena dikira ada kegiatan gelap atau inisiasi pemberontakan kepada Inggris. Ternyata nggak ada prajurit sama sekali dan di dalam itu cuma masyarakat biasa aja. Akhirnya setelah beberapa kali periode perebutan wilayah di Hong Kong, akhirnya bebas dari jajahan Inggris itu semua daerah. Seiring waktu itu juga, Kowloon Walled City udah bertumbuh jadi kota yang padat dan kompleks banget. Saking udah nggak teratur dan terencananya, pemerintah Hong Kong itu juga nggak mau ngurusin. Padahal kalau dilihat-lihat, sekitarnya itu ada housing yang normal. Jadi di sekitarnya itu tuh nggak padat. Dan juga ada taman yang luas di dekat situ. Cuma daerah ini doang yang bener-bener semrawut karena nggak ada yang ngurus sama sekali. Sebenarnya selain para preman, kriminal, pengedar narkoba, dan penjudi, di sana itu lebih banyak penduduk biasa aja, warga normal. Tapi karena nggak ada pemerintahan, akhirnya mereka membuat organisasi sendiri untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di sana. Kota ini juga dibangun dengan pengetahuan seadanya masyarakat yang di sana tanpa ada bantuan arsitek. Tapi di sana tuh tetap ada profesional lain kayak dokter, apoteker, dokter gigi, di lantai-lantai bawahnya tuh pada berpraktek, tapi emang nggak legal dan nggak punya license. Pokoknya itu nggak jelas lah di sana. Kota ini akhirnya itu dijuluki sebagai The City of Darkness karena saking padat dan sempit, bahkan nggak ada cahaya matahari yang masuk. Lebar jalan di sana itu cuma sebesar 2 langkah kaki orang dewasa atau sekitar 1 meter lebih dikit lah. Kota ini akhirnya tumbuh dengan banyak banget bangunan setinggi 15 lantai yang berdempetan tanpa arsitek, masyarakatnya bikin sendiri aja. Dengan luas yang sangat terbentang lebar, juga ketinggian yang cukup menjulang tinggi, hanya ada 2 lift di kota sebesar dan semasif ini. Bahkan ada lorong yang udah nggak bisa digunain lagi karena udah ketumpuk sama sampah satu lorongnya itu. Jadi dead end. Banyak banget lorong yang bocor, jadi jalanannya itu udah licin, kabel dan pipanya itu berantakan dan nggak karuan, ditambel-tambelin dan ditambel-tambelin sama masyarakatnya. Di sini juga hanya ada 1 tukang pos yang mengantar surat ke setiap unit penduduk sebanyak jutaan orang. Kasian juga tukang posnya. Kalau mau ngebayangin seberapa padatnya Kowloon Walled City, bayangin ada 1,2 juta orang yang hidup dan tinggal di daerah sebesar Monas dan Istiqlal. Itu buat perbandingan itu. Jadi padat banget di daerah yang kecil banget. Ya sebenarnya nggak kecil sih, tapi padat banget. Dan lebih mind-blowingnya, di kota ini itu nggak ada peta. Jadi jalanan dan aksesnya itu berubah terus sepanjang masa karena tadi ya bertumbuh sama masyarakatnya. Nggak kayak konsep sirkulasi dan perencanaan yang biasanya dikonsepin sama arsitek, misalnya ada grid. Tapi di sini tuh kalau dalam arsitektur disebutnya konsep rhizome atau rhizoma. Nah konsep ini tuh bekerja dengan menyatukan beberapa organisasi tanpa struktur yang jelas. Ya simpelnya itu bangunannya itu dibikin sambil bertumbuh masyarakatnya. Jadi ketika dibangun akses, bukan hanya menggabungkan 2 gedung secara horizontal, tapi juga menggabungkan banyak gedung, 3-4 gedung, atau akses yang bersamaan secara horizontal dan vertikal. Jadi agak pusing, intinya aksesnya tuh bisa banyak. Contohnya, coba lihat di potongan ini. Ini kelihatan ada berbagai macam aktivitas yang dilakukan sama masyarakatnya. Bahkan di gedung yang masif ini itu ada diskotik,
rumah tinggal dan retail, pokoknya segala macam itu ada. Saking bangunan itu saling menyambung dan bikin pusing. Untuk detailnya kita coba tanya ke AI. Biar lebih pasti jawabannya, kita tanyain AI. Ini gue pakai AI-nya Google, pakai Gemini. Nah, di sana aktivitasnya itu mereka tetap bekerja kayak normal. Jadi banyak penduduk yang bekerja di bisnis informal karena di sana nggak ada legalitas juga ya, jadi bisnisnya informal. Ada pabrik-pabrik seperti memproduksi makanan, tekstil, atau barang plastik. Itu kayaknya agak serem juga ya, plastik-plastik sama makanan dibikinnya di tempat yang slum gitu. Mereka juga masak dan makan, mereka tinggal kayak biasa. Jadi ada dapur, ruang makan, dan lain-lain itu nyampur aja. Mereka juga bersosialisasi, kalau kata AI, anak-anak mainnya di atap tapi. Jadi di rooftopnya dipakai buat tempat main anak-anak. Terus mereka juga istirahat di sana, tempat tinggalnya di sana, tapi nggak kebayang sumpahnya. Terus ruangan-ruangannya itu sempit, gangnya sempit, tangganya sempit. Terus di atap juga banyak sampah, jadinya anak-anak main di tengah sampah katanya. Yang lebih membagongkan di sini juga ada toko dan ada bengkel. Ada pabrik tekstil di sini, juga ada kuil dan tempat ibadah, jadi orang-orang masih beribadah di sini, dan juga terakhir sarang kejahatan. Banyak aktivitas ilegal seperti judi, prostitusi, dan perdagangan narkoba. Jadi serem banget sih Kowloon World City. Sebelum kita lanjut, kalau misalnya lu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like dan juga subscribe buat kita produksi video-video berikut. Ayo kita lanjut. Kota ini tuh di satu sisi lain itu bisa dibilang keren dalam arsitektur ya, karena dalam satu struktur yang berkelanjutan bisa mengakses segala kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Sayangnya itu tidak di-plan aja sih. Kalau menurut Fiona Hawthorne, dia seorang seniman yang ngebahas tentang Kowloon World City, dia nyebutnya di sana itu adalah an energetic industrial patchwork of chaos with a strange compelling beauty. Jadi meskipun chaos tapi masih ada keindahannya di sana. Ada arsitek namanya Aaron Tan yang juga terpukau sama kota ini. Kok bisa ya bangunan sebesar dan sepadat itu tanpa didesain sama arsitek sekalipun, itu secara arsitektural tetap bisa memenuhi kebutuhan penghuni yang ada di dalamnya. Jadi mereka nggak punya background desain atau pengetahuan tentang itu sama sekali, tapi bisa hidup di sana. Gue juga nemu artikel di tahun 2018 yang bilang kalau sebenarnya kota ini tuh nggak seserem yang beredar di media. Karena itu banyak banget warga yang pernah tinggal di sana itu punya kualitas hidup yang tinggi dalam perspektifnya mereka ya. Hal ini itu bisa jadi karena resiliensi mereka terhadap kondisi yang sangat tidak ideal. Tapi itu jadi rumahnya mereka. Jadi itu udah jadi home-nya buat para masyarakat di sana. Ini dia poin yang bikin jadi inspirasi buat sedunia. Karena banyak orang yang meromantisasi kota ini saking acak-acakannya dan kayak nggak real gitu. Tempat ini tuh banyak banget duplikatnya yang dibangun di Jepang contohnya. Kota ini tuh juga sering jadi inspirasi latar games, komik, atau film karena emang saking distopianya dan punya vibes yang science fiction. Bahkan contohin aja kayak film-filmnya Jackie Chan atau games kayak Cyberpunk. Diinspirasi dari Kowloon World City ini yang acak-acakan. Tapi karena sangat tidak ideal lah bangunan ini dan juga membahayakan, nggak sehat untuk warganya. Akhirnya setelah perdebatan dan negosiasi yang panjang banget, tahun 93 itu akhirnya dilakukan perobohan. Jadi udah dirobohin dan rata itu tahun 1994. Itu setahun setelah dirobohin. Jadi buat ngerobohin semasif dan segede itu butuh waktu 1 tahun. Setelah dirobohin, sekarang nasibnya kayak gimana? Di sana, Kowloon World City udah nggak ada, tapi diubah jadi Kowloon World City Park. Jadi sekarang udah ada bangunan bersejarah yang dibiarkan untuk jadi bukti sejarah kondisi di sana dulunya. Ada beberapa memorial dan maket Kowloon World City juga di sana. Jadi sekarang kalau lo ke sana, itu udah nggak ada, udah rata dan jadi taman yang cakep. Dari segi desain, kota ini tuh cukup paradoks ya. Secara tatanan itu ordernya hancur parah, tapi secara keberlangsungan hidup penduduknya dan masyarakat yang tinggal di sana, mereka malah nyaman dan bagus. Dan bahkan cukup sustain, mereka bisa tinggal di sana. Jadi meskipun itu berantakan banget, tapi itu bisa jadi pelajaran dan juga inspirasi buat kita semua. Terutama buat di bidang arsitektur ya, kita jadi tahu, oh ternyata ada tempat pemukiman yang bisa bertumbuh seiring bertumbuhnya juga si masyarakat yang tinggal di sana. Kita nggak pernah kebayang tuh, meskipun itu kejadiannya tidak di-plan ya.
jadi nggak ada perancangan, jadinya semuanya berantakan. Mungkin bisa jadi si Kowloon Walled City itu yang jadi inspirasi buat project Arab yang The Line, karena The Line tuh satu area panjang, habis itu semua tinggal di sana dan semuanya tuh satu garis aja gitu. Agak serem, agak distopia, tapi mungkin kalau di plan dengan baik mungkin bisa bekerja. Tapi gue juga nggak tahu sih. Jadi itu dia pembahasan tentang Kowloon Walled City, the most dense city on earth. Thank you for watching. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang kota ini kayak gimana. Dan juga kalau misalnya ada kota lain atau tempat lain yang bisa dibahas secara arsitektur, coba kasih tahu di comments. Jangan lupa subscribe dan thank you for watching. Jangan lupa lihat video berikutnya.